enggak, mau menang mau kalah itu oke, karena kan namanya kompetisi. Tetapi ini sudah merusak gitu. Ini sudah menodai niat mereka mau masuk ke dalam ajang Miss Universe. Artinya LP-nya sudah jadi atau Sudah dong, sudah ada laporan. Ini dalam waktu dekat akan ditetapkan siapa orang yang bisa di labelin tersangka. dari kamu sendiri korban kaget nggak sih ajang segede ini tuh terjadi hal seperti ini? Sangat kaget ya, especially di sini kita belum dikasih konsen ataupun ada briefing sama sekali tentang body check. Jadi waktu kita sebagai finalis disuruh nyebut fitting karena evening gown yang kita pakai itu harus disalin, jadi harus disensor. Tapi dalam realita malah kita disuruh untuk menanggalkan semua busana. Jujur sangat kaget dan tidak mengenai acara sebesar ini berkoordinasi untuk sesama otoritasnya berjalan. Apalagi yang merugikan sebagai finalis, sebagai wanita, kita di sini yang tadinya mau berkarya untuk Indonesia, mau mengharumkan Indonesia, tapi malah dilihatnya sebagai objek. Apa yang berpengaruh banget buat kalian berdua? Apa yang berpengaruh banget kejadian ini buat kalian para korban? Untuk kita berdua, especially yang ada di sini, kita merasa bahwa masih kepikiran terus ya, apalagi di dalam bilik kecil itu ada banyak sekali orang yang otomatis melihat kita semua tanpa busana, dan apalagi ada CCTV juga yang kita tidak tahu apakah itu nyala atau enggak. Kalau kakak sendiri? Sebenarnya saya sedih karena ini adalah kompetisi pageant pertama saya, dan saya shock sekali karena mendapatkan impressionnya seperti ini. Jadi saat itu seperti yang tadi Rati bilang, benar, kita di dalam ruangan yang sangat sempit tapi tidak private sama sekali. Tidak ada pintu dan kita mendadak hanya dibilang akan fitting evening gown, tidak ada bilang body checking. Dan saat kita masuk, kita tiba-tiba disuruh body check. Di sini sangat ramai, ada beberapa pria juga yang keluar masuk dan stay dari awal sampai akhir. Dan di situ kami juga agak dijudge, body shaming, dan beberapa finalis juga dipotong. Dan di sini saya mau clearing juga bahwa semuanya di sini adalah korban. 30 finalis Miss NUID itu adalah korban juga. Dan juga saya mau clearing di sini banyak yang menyalahkan Koryo dan Ko Eldun yang ada di situ. Kita di sini bisa membuktikan, kita sebagai saksi di sana tidak ada Koryo dan Ko Eldun yang ikut memfoto. Koryo dan Ko Eldun itu sebagai orang yang justru untuk meng-clearing kasus ini setelah beberapa jam setelah kasus sudah dicek itu. Jadi saya harap ke depannya teman-teman finalis juga, teman-teman kita mau untuk speak up dan jujur kepada netizen, kepada media tentang apa yang kami rasain, karena ini mengenai mental kita juga dan hak kita sebagai wanita. Terima kasih. Sempat ada penolakan nggak sih dari kalian berdua, terutama yang ada di sini? Dan setelah adanya penolakan itu, apa yang terjadi? Sebenarnya saya sempat menolak karena saat disuruh melepaskan pakaian busana saya, lalu pakaian dalam bagian atas saya disuruh buka karena saya merasa di situ ada banyak pria, jadi saya menutup bagian atas saya. Namun saya dibentak dan dimarahi karena mereka bilang, kamu ini bagaimana cerita nanti untuk dikirim ke ajang internasional bagaimana? Di sana kamu akan tidak berbusana di depan banyak orang. Lalu di sana saya tertekan karena dilihat banyak orang dan saya takut itu masuk ke dalam penilaian. Maka dari itu saya hanya bisa diam, tidak bisa menolak lagi dan mengikuti alur body checking. Lalu saya disuruh angkat kaki satu untuk dicek bagian kaki, lalu bagian bawah saya yang private dibahas terus-terusan. Jadi di situ saya benar-benar kita overthinking banget dan sangat kena mentalnya sih. Berarti ada sedikit intimidasi ya saat kejadian? Ya, ya, jadi mereka itu kan di bawah relasi kuasa, ya kan? Ketika ditodong seperti itu mau gimana gitu. Jadi netizen nggak bisa menggiring opini bahwa kenapa nggak nolak loh. Kalian kalau di posisi mereka gimana, di bawah relasi kuasa udah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Udah mencoba menolak juga tetap aja gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Yang sempat menolak dan apa kemudian yang terjadi? Jadi saat itu saya merasa sangat tertekan. Jadi cuma kelihatan dari awal
bentakannya kayak gimana sih? Ngeluarin kata kasar atau Katanya ada bentakan pas Jadi, menolak. untuk tidak malu dan harus buka semuanya. Baik kita berdua kan sebenarnya menolak untuk membuka bagian atas karena kita pikir nggak ada fungsinya sebenarnya untuk melihat bagian atas. Dan di situ ya seperti yang saya katakan dan dia juga pernyataan juga kalau di internasional bisa lebih parah dan ini adalah hal yang normal di industri tempat body shaming practice. Saat itu mungkin kita berdua sangat tertekan dimana kita tidak bisa fully menolak karena ini juga bagian dari karakter dan bagian dari penilaian. Thank you. Kakak sendiri terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan melihat kasus ini? Ya harapannya ya, karena saya juga punya sahabat yang punya ajang kecantikan juga, saya udah konsultasi, udah tanya, ternyata tidak ada dilakukan body checking. Jadi berarti ini kan bukan suatu kewajiban gitu, dan ini memang mendadak ditodongkan kepada anak-anak ini. Ya semoga dengan terangkatnya kasus ini ya kan tidak akan terjadi kembali, dan saya harap tidak ada korban lagi ya, karena miris sekali ya, saya yang langsung mendengar ketika kejadian perwakilan dari Bali itu 2 anak yang difoto dan nangis-nangis, dan sampai sekarang trauma, sampai sekarang 2 anaknya masih sakit itu karena kemarin laporan Polda juga mengulang kembali apa yang udah dia rasakan seperti itu. Jadi buat finalis yang lain 30 finalis, please kalian harus berani speak up karena ini bukan hanya tentang kita, tapi ini tentang banyak orang gitu kan, seperti itu sih. Terima kasih. Setelah Penyelenggaranya sendiri dari negara mana? Indonesia Indonesia. Jadi yang di foto ini ada berapa orang yang masuk? 30. 30 orang. 30. Foto telanjang. Iya, enggak 30 yang di body checking, 5 anak yang difoto. Foto telanjang. 30 body checking telanjang juga, tapi 5 anak yang difoto. pas setelah kemarin lapor, ada nggak itikat baik dari pihak mereka untuk nggak ada. Makanya saya melapor tuh dari tanggal 1 Agustus tidak ada itikat baik, dan saya didesak sama orang tua korban untuk segera mengusut tuntas kasus ini. Tapi artinya membuka untuk itikat baik dari sang pelaku ini, Atau tetap di jalur hukum? Karena sudah masuk jalur hukum ya kita ikutin proses hukum yang berlaku. Ya, terima kasih. siap, thank you.